Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat diberi kelancaran dan diberi pemahaman dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bapak Ifat Midat Al-Fasalis dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Adapun KD dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus mempercayai itu dan yakin bahwa hari akhir pasti akan benar-benar terjadi. Kelak umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan menerima pertanggungjawaban dan pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, sudah sepatutnya kita meyakini akan janji-janji Allah bahwa sesungguhnya hari kiamat pasti akan benar-benar datang. Jika sudah saatnya datang, maka bumi dan seluruh alam semesta ini akan mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Dahsyatnya hari kiamat ini sangatlah menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Anak-anakku, iman artinya percaya, dan hari akhir berarti hari yang paling terakhir. Jika hari itu tiba, maka sudah tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan benar-benar datang dan terjadi. Memang kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar kepada kita akan tanda-tanda kedatangan hari kiamat, baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat diantaranya adalah adanya budak melahirkan tuannya, ilmu agama dianggap tidak penting, perzinaan merajalela, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, banyak ulama yang meninggal dunia, banyak pria menyerupai wanita, atau sebaliknya, merebaknya praktek perjudian. Dan di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati manusia, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, Ka'bah rusak, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan matahari terbit dari barat. Dan selanjutnya para ulama menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Adapun contoh kiamat sugro diantaranya adalah bencana gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, gunung meletus, dan kematian seseorang. Adapun kiamat kubro adalah
hancurnya seluruh alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kepastian datangnya hari kiamat hanya Allah yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan memberikan gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah benda-benda langit hancur, air laut dan sungai meluap, manusia berlarian bagai laron beterbangan, gunung-gunung meletus beterbangan, dan terjadinya gempa yang sangat dahsyat. Meskipun hari kiamat sudah selesai, bukan berarti urusan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala juga sudah selesai. Masih ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh manusia setelah datangnya hari kiamat, yang mana nantinya ia akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka sesuai dengan amal perbuatannya ketika masih hidup di dunia. Yang pertama adalah alam barzakh. Ini merupakan alam penantian bagi seluruh umat manusia yang telah meninggal sejak zaman Nabi Adam hingga hari akhir kelak. Selanjutnya adalah hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Ini merupakan hari manusia dibangkitkan dari kubur setelah sebelumnya berada di alam barzakh. Selanjutnya adalah hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar. Ini merupakan hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang nantinya akan siap untuk menerima pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hari penghitungan atau Yaumul Hisab dan hari penimbangan amal atau Yaumul Mizan. Yang mana pada hari itu seluruh umat manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika masih hidup di dunia, dan nantinya akan dihitung dan ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Dan terakhir adalah surga dan neraka. Sebelum itu, maka manusia harus melewati jembatan Sirat. Bagi orang-orang yang beriman, maka akan mampu melewatinya dan masuk ke dalam surga. Namun, bagi orang kafir dan tidak beriman, maka mereka akan tergelincir dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Beriman kepada hari akhir memiliki kaitan yang sangat erat dengan perilaku jujur. Karena dengan meyakini bahwa hari akhir pasti akan benar-benar datang, maka akan dapat membawa konsekuensi terhadap segala bentuk perilaku manusia. Karena itu, umat Islam yang mengimani hari akhir pasti akan senantiasa berperilaku jujur. Karena dengan perilaku jujur akan dapat mendorong manusia untuk selalu berbuat baik. Dan hanya dengan berbuat baiklah yang dapat membawa manusia masuk ke dalam surga. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti sikap berani mengambil resiko terhadap apa yang dilakukannya. Berpikir bahwa segala bentuk perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong manusia untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan selanjutnya adalah adil. Adil berarti memberikan hak kepada seseorang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan suatu apapun. Islam sangat menekankan perilaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik kepada Allah, diri sendiri, maupun kepada orang lain. Kita renungkan, pernahkah kalian melihat orang yang sedang menanam pohon? Tentu kita semua sudah pernah melihatnya, atau bahkan kita sendiri yang melakukannya. Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Orang yang menanam padi berharap akan memanen padi. Demikian juga yang menanam jagung, menanam sagu, dan pohon lainnya. Tentu berharap akan memanen jagung dan sagu.
Apa yang dapat kalian pahami dari video tersebut? Benar sekali. Seperti itulah kehidupan di dunia ini. Kita diperintahkan untuk selalu melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, agar kelak di akhirat nanti kita akan menuai atau memanen pahala atas kebaikan tersebut. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan ladang untuk menanam. Jika yang kita tanam adalah kebaikan, maka tentu saja kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, maka tentu saja keburukan itulah yang akan kita dapatkan. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir diantaranya adalah yang pertama, mendorong manusia untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup di dunia. 2. Menumbuhkan sikap lebih optimis. 3. Menumbuhkan sikap ikhlas beramal. Dan terakhir, nomor 4, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugas berikut di buku tugas kalian masing-masing. Demikian anak-anak pembelajaran kita mengenai iman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.